ya. Jadi itu secepat itu tanpa penalti, tanpa potongan bunga dan yang lain-lain. Dan selama mengendap ya di Star Money Market tersebut ya, itu memberikan return yang tadi saya bilang lebih tinggi dari deposito ya. Saya ambil contoh ini yang Star Money Market ini berdasarkan data dan fakta ya, historicalnya ya per 30 Mei yaitu kemarin, reksadana Star Money Market kita itu 1 tahun terakhirnya itu memberikan return 4,5% net gitu ya. Persen net dalam 1 tahun terakhir itu kalau kita samakan dengan deposito mungkin di kisaran 7%-an deposito ya kalau nggak salah gitu ya. Sekarang ini kan deposito mana ada di kisaran itu kan. Jadi dari deposito mendingan masukin reksadana Star Money Market yang secara historical 1 tahun terakhir memberikan return 4,5% net, tidak dipotong pajak lagi Teresia. Iya, kalau deposito masih dipotong pajak ya 20% ya. Ya, wah jadi tadi keunggulannya dari ini tipe reksadana pasar uang yang di Star. Nah, keunggulannya, benefitnya, returnnya lebih tinggi dari deposito dan juga cairnya cepet banget ya, T+1. Jadi nggak usah nunggu lama nih, kalau ada yang urgent bisa langsung dicairkan gitu. Nah, tapi nah kan tadi Mas Kemal bilang ada beberapa macam reksadana nih. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin profil resikonya lebih tinggi nih, nah kalau yang untuk profil resiko lebih tinggi kan, kalau kaum milenial sih, anak-anak muda nih pengennya yang returnnya yang ada nggak yang tinggian gitu, jadi bisa mau yang instan gitu. Nah, kalau untuk Mas Kemal kira-kira rekomendasinya disimpan di mana nih? Apakah ada tadi saya dengar Teresia bilang instan ya, jujur sebenarnya nggak ada sih yang instan ya gitu ya, investasi gitu ya. Pastikan Teresia juga tahu bahwa salah satu prinsipal di investasi adalah high risk high return ya. Jadi memang ada produk yang memberikan return lebih tinggi lagi gitu ya, tapi memang itu ada resikonya gitu ya. Itu namanya instrumen investasi seperti itu gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Teresia tadi gitu ya, pokoknya lebih tinggi nih ya. Ini jadi lebih ke untuk kebutuhan investasi kan ya. Tadi kan di awal saya kebutuhan investasi itu membantu kita mencapai financial goal kita ya, tujuan finansial kita. Apapun itu ya tujuannya gitu ya. Nah, di Star Asset Management ya, kita mempunyai 2 reksadana flagship fund kita juga ya, di aset kelas reksadana pendapatan tetap ya. Namanya Star Fixed Income 2 gitu ya. Cocok bagi investor-investor yang ibaratnya bisa mentolerir resiko lebih tinggi daripada pasar uang, tapi belum mau ngambil resiko setinggi saham. Makanya dicoba reksadana pendapatan tetap ini ya, gitu. Secara historis, nama fundnya tadi Star Fixed Income 2. Secara historis 1 tahun terakhir ini datanya ya, baru saya tarik per 30 Mei. 1 tahun terakhir itu dia memberikan return 13,4% net ya. Jadi 13,4% net ya dalam 1 tahun terakhir. Kalau dirata-ratakan per bulan itu berarti di atas 1% per bulan ya. Gitu. Jadi wah, itu benar. lebih tinggi Memang ini ya. salah satu produk favorit, produk yang cukup laku di Star Asset Management, Star Fixed Income 2 gitu. Dan untuk aset kelas yang lebih tinggi, kita mempunyai namanya Star Sustainable Equity. Ini masuk kategori reksadana saham gitu ya. Sedikit informasi tentang Star Sustainable Equity ini reksadana saham yang bertemakan ESG, Environmental, Social and Governance ya. Jadi kita green investing sekarang ini kan pasti Teresia kan banyak dengar tentang green investing, tema-tema ESG, dan kebetulan Star Sustainable Equity ini mengadopsi dan mempunyai tema green investing dan ESG tersebut gitu ya. Kalau dari sisi performance ya, kita ambil dari
year to date ya, year to date sampai dengan 30 Mei ya, berarti 5 bulan ya, dari Januari sampai dengan Mei 30 kemarin itu 6% net ya, berarti kalau dibagi 5 bulan juga rata-rata di atas 1% ya. Kalau kita kalau kita ngomongin 3 bulan terakhir pun performance itu di 5% ya. Jadi memang Star Sustainable Equity ini 3 bulan performance-nya di 5%, 6 bulan di 4,5, yang year to date 6%. Jadi memang kita lagi menerapkan strategi baru gitu ya dalam mengelola fund ini, dan itu tercermin dari return 3 bulan terakhirnya gitu ya. Kami optimis ya, kami optimis bahwa untuk kedepannya di periode 1 tahun historical akan melebihi dari yang fixed income fund 2 tadi gitu ya, yang tadi saya sebut di 13,4% gitu. Jadi dua reksadana fixed income 2 maupun Star Sustainable Equity kami rasa cocok buat nasabah yang profil resikonya lebih tinggi daripada konservatif dan ingin mendapatkan potential return yang lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, Teresia. Oke, menarik banget ya. Jadi saya intermezzo bentar ya. Ini ada beberapa teman-teman yang baru join nih. Jadi saya mau ingetin lagi teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ya nanya di question box, karena nanti di akhir dari Star Asset Management akan milih 3 orang pemenang nih yang akan dapat souvenir menarik. Jadi ya teman-teman stay tune sampai akhir ya nanti, karena nanti kita akan ada sesi Q&A-nya. Jadi boleh teman-teman kalau ada pertanyaan buat Mas Kemal. Oke, jadi tadi aku rangkum ya. Jadi tadi Mas Kemal memperkenalkan 3 produk reksadana nih yang menarik banget. Yang pertama itu yang RDPU, Star Money Market, itu untuk yang lebih konservatif. Terus yang fixed income itu yang luar biasa ya, returnnya 13%, 13,4%. Nah, terus ada juga yang sustainable equity, itu reksadana saham yang ada di year to date-nya 6%. Jadi dalam 5 bulan itu 6%. Dalam 5 bulan. Ya. Yang 6%. Oke, jadi teman-teman bisa nih sesuaikan sama profil resiko masing-masing. Kalau misalnya tipe yang kalau misalnya lihat equity-nya lagi minus nih, udah deg-degan gitu, mungkin bisa pilih yang lebih konservatif di money market ya. Terus kalau misalnya mau ngincer yang return-nya tinggi, nggak masalah gitu. Itu juga ada produknya ya, Mas Kemal. Oke, ini, nah mau nanya nih Mas Kemal, kan tadi ada reksadana saham ya, yang sustainable equity. Nah kalau kita tahu nih IHSG minggu-minggu terakhir ini lumayan volatile ya, lumayan bikin naik roller coaster gitu ya Mas Kemal ya. Nah bahkan nggak cuma di Indonesia, tapi di equity market di secara global itu juga lagi bergejolak banget nih. Nah kira-kira Mas Kemal apa sih penyebabnya, dan kalau misalnya kita taruh dana kita di reksadana saham, apakah itu akan stable atau bergejolak juga nih gitu? Mungkin saya bagi 2 pertanyaannya ya. Apa yang terjadi di belakangan ini ya, itu dulu ya yang saya bantu jawab gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ya kalau kita ngomongin apa yang terjadi di market itu kita harus melihat dari kacamata lebih besar, dalam arti kita jangan melihat hanya apa yang terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi apa yang terjadi secara global itu pasti berdampak ke Indonesia gitu ya, karena jadi di global itu efeknya luar biasa ke berbagai macam negara. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah lebih banyak ke lebih banyak yang terjadi di luar Indonesia ya. Jadi ada 3 event ibaratnya ya yang bisa saya simpulkan menjadi penyebabnya volatilitas pasar saham secara global maupun Indonesia. Yang pertama adalah kenaikan suku bunga oleh The Fed di Amerika Serikat ya. Jadi pada mungkin awal-awal Mei gitu ya, pada saat kita lagi berlebaran, lagi makan opor rendang gitu ya, Bank Sentral Amerika Serikat ya
menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis point. Ya, kenapa? Kenapa? Karena di Amerika Serikat itu terjadi inflasi yang cukup tinggi, gitu. Jadi memang secara teori makroekonomi, salah satu langkah yang paling jitu untuk menekan laju inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga, gitu ya. Oleh karena itu, inflasi bisa terkendali. Itu pertama, gitu ya. Event pertama, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat ya. Yang kedua adalah perang di Ukraina. Nah, invasi Rusia di Ukraina ya. Perangnya ini kalau nggak salah sudah berjalan kisaran 2 bulanan ya, Teresia gitu ya. Dan belum ada tanda-tanda dia akan berdamai ataupun ada tanda-tanda dia akan berhenti gitu ya. Kenapa? Ini menjadi event yang cukup besar ya, karena dua negara tersebut mempunyai satu faktor ekonomi yang bisa berdampak ke negara-negara lain gitu ya. Rusia dia mengekspor gas ke beberapa negara Eropa, dan Ukraina itu salah satu produsen wheat, apa sih bahasa Indonesianya, gandum ya gitu ya. Oke, karena terjadinya perang pasti juga terjadinya disrupsi ya dalam dua komoditas tersebut gitu. Yang ketiga adalah kenaikan COVID, number of cases of COVID di China, dan China ini beda dia kebijakannya dibandingkan negara-negara mayoritas di dunia, di mana kalau di negara-negara mayoritas di dunia itu angkanya sudah terkendali dan sudah banyak dilakukan pelonggaran gitu ya dalam beraktivitas gitu ya. Nah, kalau di China sendiri itu kebijakan pemerintahnya adalah zero COVID case ya. Jadi harus nol gitu. Oleh karena itu pemerintahnya itu melakukan lockdown terus ya. Dengan seringnya lockdown ya, aktivitas ekonomi pasti terganggu gitu ya. Sementara itu banyak barang-barang Cina itu kan diekspor ke berbagai macam negara ya, dan Cina pun juga bisa dibilang ekonomi terbesar di dunia. Jadi kalau China mengalami slowing dan perlambatan pertumbuhan, pasti itu berdampak ke negara-negara lain, dan pasti juga supply chain juga berdampak ke negara-negara lain. Ada disrupsi ya supply chain-nya gitu. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan itu sih penyebabnya yang membuat pasar global maupun pasar lokal ini cukup volatile dan cenderung tendensi untuk koreksi gitu. Nah, kalau kita masuk ke pasar lokal, Teresia, sebenarnya data-data fundamental kita tuh cukup kuat ya. Di kuartal pertama ekonomi kita tumbuh di 5%-an kalau nggak salah, dan inflasi kita relatifly terkendali, jumlah COVID cases-nya juga bisa dibilang sudah melandai ya. PPKM sudah tidak seketat sebelumnya, malah kita sudah menuju PPKM level 1 ya. Aktivitas ekonomi itu sudah sangat terlihat dengan gampang ya, jualan ya, terus macet juga udah di mana-mana sebelum COVID gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dari sisi lokal, dari sisi Indonesia kita cukup kuat gitu ya. Memang kita cukup terdampak juga apa yang terjadi secara global sih gitu. Jadi jadi ya Asia di saat ini gitu. Iya. Wah, thank you. Udah jelas banget ya. Jadi IHSG emang lagi volatile ya, karena dari segi makroekonominya itu, karena dari Amerika sama dari China itu adalah ekonomi terbesar ya. Jadi mau nggak mau juga imbas ke Indonesia. Tapi berarti kalau menurut Mas Kemal nih, pandangan soal ada nih mitos yang sell in May and go away. Wah, jadi ini bener dong, di bulan Mei market kita terkoreksi dalam ya. Nah, ini Nah, view-nya Mas Kemal gimana nih kalau untuk jadi namanya kita di dunia finansial ya, apalagi khusus ada hubungan dengan pasar saham, capital market gitu ya, ada jargon-jargon tertentu ya.
sell in May and go away. Terus sebetulnya ada lagi tuh sell in May and go away and wake me up after September gitu ya. Iya, Benar gitu. macam-macam ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin apakah Mei itu waktunya untuk menjual ya, melepas investasi kita, saya ingin ada datanya nih gini ya. Kebetulan saya ambil data dari Bloomberg gitu ya, 10 tahun terakhir gitu ya, dari sampai dengan 2012. Di bulan Mei sendiri ya, dari 10 tahun terakhir gitu ya, bisa dibilang memang mayoritas mengalami koreksi. Tetapi sebanyak berapa tahun? Ternyata dari 10 tahun cuma 6 kali di bulan Mei dia koreksi, ya. Jadi empat kali dalam 10 tahun di bulan Mei itu malah market naik gitu ya. Jadi enggak. Jadi soalnya persepsinya sell in May and go away itu tiap bulan Mei itu koreksi. Ternyata faktanya tidak, gitu ya. Saya ambil contoh, ya, di tahun 2015 pada bulan Mei itu market naik 2,5% lebih, 2,55%, gitu ya. Terus koreksinya, memang koreksinya tahun 2019 di 3,81%. Tapi kalau kita rata-ratakan gitu ya, di bulan Mei sampai dengan pertengahan kemarin ya, saya belum ambil datanya sampai tanggal 30, itu rata-rata koreksi di bulan Mei selama 10 tahun terakhir itu cuma 0,8%. Jadi tidak terlalu parah gitu ya. Gitu.